Bayangkan, suatu pagi yang biasa, langit cerah, udara tenang, dan suara burung di kejauhan mengiringi rutinitas keluarga kecil di pegunungan Australia. Tidak ada badai, tidak ada gempa, tidak ada peringatan. Tapi hari itu, sesuatu berubah. Sesuatu yang membuat 5 orang dalam satu keluarga meninggalkan rumah. Bukan karena perang, bukan karena utang, bukan karena pertengkaran. Mereka hanya pergi. Dan yang lebih aneh lagi, mereka tidak tahu kenapa. Inilah kisah nyata yang terjadi pada 29 Agustus tahun 2016 tentang keluarga Trom, satu keluarga yang menghilang secara serentak hanya untuk kembali beberapa hari kemudian dalam kondisi seperti baru keluar dari mimpi buruk. Tapi tak ada yang tahu isi mimpinya karena mereka sendiri pun tak bisa menjelaskan. Mark Trom, sang ayah, adalah petani hortikultura di kota kecil Sylvan, Victoria. Ia menjalankan peternakan beri bersama istrinya, Jacoba, dan ketiga anak mereka, Ella, Rihanna, dan Mitchell. Mereka bukan selebriti, bukan tokoh kontroversial, bahkan bisa dibilang terlalu biasa. Tidak punya riwayat gangguan mental, tidak punya musuh, tidak pula dikenal aneh. Tapi pada hari itu, mereka semua masuk ke dalam mobil keluarga dan mulai berkendara tanpa tujuan, tanpa arah, sejauh 1.600 km ke arah utara. Dan mereka meninggalkan semua teknologi ponsel, kartu kredit, paspor, bahkan laptop, seolah sedang melarikan diri dari sesuatu yang tidak ingin mereka lacak atau tidak ingin mereka temui kembali. Setelah beberapa jam, Mitchell, anak lelaki satu-satunya, menyadari ada yang tidak beres. Tapi sang ayah tak mengizinkannya keluar dari mobil. Ia dipaksa ikut. Dalam keheningan, tak ada musik, tak ada percakapan. Semua hanya diam dan waspada. Mereka menginap di sebuah motel kecil, lalu melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Tapi dalam keheningan itu, ketegangan tumbuh seperti kabut tak terlihat tapi menyelimuti. Di suatu titik, Mitchell diam-diam kabur dan pulang ke rumah, tak sanggup menahan paranoia yang ia sendiri tak mengerti. Ia hanya tahu ada sesuatu yang sangat salah. Sementara itu, 2 saudari perempuan, Ella dan Rihanna, memutuskan kabur juga. Tapi saat mereka pergi ke Sydney, Rihanna melompat keluar dari mobil di tengah jalan tol, berlari ke ladang, dan menghilang. Rihanna ditemukan keesokan harinya oleh seorang petani yang melihatnya berjalan tanpa alas kaki, kotor, dan linglung. Ia tidak bisa berbicara logis. Ketika ditanya namanya, ia hanya menatap kosong. Ia bahkan tak tahu kenapa ia berada di sana. Sementara itu, Jacoba sang ibu ditemukan di pinggir jalan, kebingungan, dan dirawat di rumah sakit karena gejala psikosis. Ia seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan atau tak ingin diceritakan. Dan sang ayah, Mark, adalah yang paling lama menghilang. Ia ditemukan beberapa hari kemudian, bersembunyi di semak-semak, setengah telanjang, menggigil, dan ketakutan. Polisi pun kebingungan. Tidak ada kejahatan, tidak ada pemaksaan, tidak ada jejak narkoba, tidak ada bukti ritual, hanya satu keluarga yang tiba-tiba terpecah karena ketakutan tak berwujud. Pakar psikologi menyebutnya sebagai Folie-Plusieurs, delusi massal dalam keluarga. Fenomena langka, di mana satu orang mengalami delusi, lalu menularkannya secara psikologis pada orang-orang terdekatnya. Tapi ini terjadi biasanya pada pasangan atau 2 orang. Bukan 5 orang dewasa dalam keluarga yang stabil, yang membuat semuanya makin aneh. Setelah beberapa hari, mereka semua pulang ke rumah dalam kondisi sehat. Tidak ada luka, tidak ada trauma fisik, hanya kebingungan dan keengganan untuk bicara. Ketika media bertanya, "Mengapa kalian pergi?" Jawabannya adalah, "Kami tidak tahu apakah ini hanya gangguan mental
yang kebetulan menyerang serentak? Ataukah ada sesuatu yang mereka sembunyikan? Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka mungkin merasa diawasi. Atau mungkin Mark Tromp percaya ada kekuatan tertentu yang melacak mereka, entah pemerintah, entah teknologi, entah entitas lain. Tapi itu hanya dugaan, karena keluarga Tromp tidak pernah benar-benar menceritakan apa yang terjadi selama mereka pergi. Dan sampai hari ini, mereka tetap diam. Misteri ini menjadi bahan diskusi selama bertahun-tahun. Tidak ada pembunuhan, tidak ada pelaku, tidak ada bukti nyata. Tapi justru karena itulah kisah ini begitu mengganggu. Karena sesuatu yang benar-benar nyata bisa terjadi tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Dan mungkin itulah misteri paling menakutkan dari semuanya. Ketika pikiran manusia terjebak dalam ketakutan yang tak punya bentuk tapi bisa mengendalikan seluruh hidup. Kisah keluarga Tromp bukan tentang hantu, bukan tentang pembunuh, bukan tentang dunia gaib. Tapi kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang yang paling menyeramkan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tapi sesuatu yang hidup di dalam pikiran manusia itu sendiri.